Shalom Bapak yang berkenan, kayuhan berkat kita kebaktian keluarga Bani Sadarion, kita mengundang jemaat berdoa dalam hati masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir pada ibadah ini. Baik, terima kasih. Ibagas gorani nebatababa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasin, sito palangit pakon tanong. Amen. Gugun mahatani Kristus marianan intomah-tomah nasyang, marhasoman huk kapentaran manasyang marsiajaran, anjaha marsipaingatan markite doding puji-pujian, apa doding partombuyo, doding pun nasyang mana data ibagas uhur nasyang, maruhur terima kasih. Haleluya, martombu mahita. Ham Tuhan negata Bapa nami, paridon yuhur natasur, bani panurangon, rong doa nami bukamu terima kasih. Mamuji apa pasangan poham, ai botohan nami, hamdo harohani agalup napormu banami, hamdo simadahan nami, anjahapitah kubamu dohan nami masomba, ihamuruhan hanami do mengindani harajonmu, apa hapituranmu, halaniai, beri hama gogu benami, laho patalupun hanami, totat marpasauran bubamu. Urupi hamma mahanami asegibut hanami jupahan halwaho apa haluani. Amen. Mandodin kita Haleluya nomor 205 ayat 1 tambah 2.
bahasa teksnya bilang minggu. Nah, surat Bani 2 Musa 20 ayat sada das Bani ayat siap. Somona hatani negara. Senggulih para ratonmu barita lagu, anja senggulih urapanmu persalah gabe saksi hagibku. Senggulih irikonomu tahi halat simbuai lahu menjahati, anja senggulih manaksi o bani sadang karimoran, taruin bani halat simbuai lahu kapeolon uhu. Na miskin persenggulih apitamu bani parimurani, anggo jumpa holong buni musuhmu, atap halodeni kau, manimun mulak pebuatmu ai ubani. Anggo ididaho halodeni halak namak kagihihun ko tibal halanis, sibo baroni senggulih paturutonmu tibal, maningon pajong-jongonmu doi rapakong sibuanoni. Senggulih papeononi uhum bani halak na miskin, na itongah-tongahmu ibagas parkarani. Parhulang dirimu pun hataladu, anjaha ulang bulu halak na bujur pakon parpito, ay sekra au mamitori halak parjahat. Senggulih jawon sisip, ay papitung namar pangidah do sisip, anja papeo pakara di halak parpito. Senggulih tilawan halak dagang, ay gotohani wado umur di halak dagang, ay halak dagang rohanima kinan itamo masir. Bertuama halak dan mari bagas konhatani Jehovah. Amin. Pai-pai tangan kita ambilan mandurin kita haleluya nomor 380 sada ayat sada tambah ayat 2.
jangan Tuhan Tuhan nami riak Tuhan nami bagi para pengguananya. Terpuji Maha Tuhan, katamu nasi Allah sebenarnya ajari hamba nami hasilnya rusi nami katamu. Terpuji Maha Yesus Kristus nama Tuhan. Amin. Jangan lupa mendengarkan Tuhan ta ambilan ta bagi para pengguan sebagian Uma kembali lahon ni apostel pintu 5 ayat 18 kemudian ayat 10 sada. Biar basahan nami kutomah-tomah tabeli masyam kiri Tuhan mengikutkan membaca di rumah nidei pasal si Ananias apa si Sapira. Adoma ijian sadahalak namargoran si Ananias. Rapa kon parinangon ni na menjual kon tanong ni. Ibagas botoh ni parinangon ni. Iponok kondo deba bolimi ay. Deba ibuan anjak iberehon ilobeni apostel ay. Tapi nini si Petrus ma. Ale Ananias masih ikut isibulis tuhurmu gabe iladuni hamton dinapasi anjaha ipanukan ham diba bolimi tanahai anggot ijolomi hami ailang saguru bamundo anjaha ijolo hampe ailang tondo saguru bamu masih matubuh urmu mambahin nasami sedo jolma nalilodonganmu izin naik batangan. Tapi izin ibu si Ananias kata ayat topas ma iya landar rotak mah masakni. Jadi mabiar kemama hagenuk nama bogesi. Jadi rohma halak si posonan. Ibaluti si dia ma bakeni ay dok ay yusum ma udarat lahu mananom. Dok salpu hira-hira 7 jam rohma parinangon ni ay tapi lebih botoh nama saai. Jadi dipersangkon si Petrus sama ia. Atahon waktu naha nasa ondo ijual nasyam tanah ay. Nasa indo ini. Tapi ini si Petrus mengubani. Masih masauhur nasyam menlajuton di dapat sini. Tunggu rumah. Bokas ninaheni nama nano para mongonmu. Hampir usuman di sidema darat. Jadi pintor tepas ma ia ilobeni nahin si Petrus lanjar rotak mahosahni. Jadi sanggah masuk halak si kosonan ay domba madeya. Jumpa si dia yusum si dia ma darat anjahai tanam ma hulambuni para mamni ay. Jadi nabiar tumang ma ganuk nasa kuliah ay apa haganuk nama boge ay. Amin ay marasi. Bapak nang kita aganupan na hinarga ni Tuhan ta Ananias pakang Sapira ay ma sahalak sedo sahalak ini sapasat suami istri yang memiliki tanah yang mereka bernazar ketika tanah itu akan dijual maka mereka akan memberikan hasil dari penjualan tanah itu untuk diberikan untuk dipersembahkan atau pegalang pun kubani nebata. Maka tanah itu pada akhirnya terjual dengan harga yang bisa dikatakan lumayan. Setelah terjual timbul pikiran-pikiran yang terpengaruh oleh nominal tersebut. Bagi bayangan di sini yang bahak tu mau berekonom tada kubani nebata. Guk mau dah berekonom tada kubani rumah penumpang. Banyak kali kalau kita dipersembahkan. Enggak apa-apa lah, kita kasihlah sekian. Walaupun kita kasih sekian harganya, itu harga wajarnya itu. Toh itu kan tanah dijual dengan harga tinggi. Bapak Ibu, itulah yang ada di dalam benak Ananias dan Sapira. Sehingga mereka datang mempersembahkan apa yang menjadi hasil rekayasa antara Ananias dan Sapira.
Safira dan mereka berikan ke rumah pengembara. Apa yang terjadi? Memang sekalipun manusia tidak mengetahui berapa mereka jual harga tanah itu, tapi Tuhan mengetahui. Yang terjadi pada akhirnya apa? Petrus mengingatkan mereka. Jadi mereka sudah diingatkan sebelumnya. Apakah memang sekian? Kata Petrus, iya. Kata Ananias, ya begitu. Asetuhin hanami tanahai. Padahal yang mereka jual tidak sekian. Masih malah dengan tominapasi. Itulah yang disebutkan Petrus terhadap Ananias. Masih malah dengan nunai ibadah. Ang gajal pada mungkin lang membawa sadia dijual harga di tanah air, tapi menebatai botong dong masih malah dengan bunga ilang sebelum di madong pernagar nasi yang pasang air. Apakah sebelumnya ada paksaan untuk Anda memberikan itu ke rumah Allah? Bagaimana? Banyak bilang tuh, anaknya tidak sampai sendiri yang bernajar. Aku laku beli tanah nabi air, ini hanami harga lupa. Dan tidak ada paksaan di dalam nazar itu. Tapi ketika nazar itu mulai tergenapi, timbul perubahan pikiran karena uang. Jadi boy itu apa? Halang na bujur, gabe jahat, halangi duit. Maka benar apa yang dikatakan dalam kitab. Akar dari segala sesuatu kejahatan adalah uang. Maka Ananias berdosa karena uang. Dia berdosa karena mamon. Berdosa dunia, ila dunia tapi nafasi, ila dunia dan batang halani duit. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ananias meninggal di hadapan Petrus. Mati. Rotak kosaknya. Kenapa Allah sebegitu marah? Sehingga melalui Petrus Allah mengingatkan Ananias. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, nazar itu janganlah hendaknya kita ingkari. Kalau kita berjanji antara manusia dengan manusia, ketika kita ingkar janji, itu tentu kalau kita melakukan dosa, tapi kemungkinan besar kita akan bisa mendapati janji itu kembali. Karena janji antara manusia dengan manusia adalah kesepakatan. Tapi ketika kita bernazar kepada Tuhan, maka kitalah yang membuat kesepakatan itu sendiri. Nah, ketika kita yang membuat kesepakatan sendiri terhadap Allah dan kita mengingkari, disinilah letak masalahnya. Onma persoalannya, sehingga seseorang yang tidak bisa dipegang perkataannya disebut benar-benar, maka dia tidak layak juga di hadapan Allah. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka yang sekarang kita kembangkan adalah Safira, Ananias, yang mereka meninggalkan nama, meninggalkan kisah tentang hidup mereka yang berdusta terhadap Allah. Yaitu kan cerita Ananias dan Safira. Justru karena Ananias dan Safira lah mengingatkan kembali kisah tentang bagaimana resiko yang harus kita hadapi ketika kita bernazar dan kita mengingkarinya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, Ananias dan Safira sekongkol. Nah, ini juga yang menjadi letak permasalahan yang kedua. Ananias dan Safira sekongkol untuk berbohong. Sekalipun mereka berbohong terhadap Petrus, tapi di belakang itu mereka berbohong terhadap Allah. Ketika Ananias sudah digotong keluar dari tempat itu untuk dikuburkan, Safira datang, belum mengetahui suaminya itu meninggal. Petrus masih bertanya baik-baik terhadap Safira. Apakah benar segini harga tanah yang kalian jual? Dengan tegasnya Safira mengungkapkan kebohongannya. Benar, ayah saya ini dong. Coba kita bayangkan, begitu tegasnya
dia menyatakan itu kepada Petrus, begitu tegasnya dia berbohong kepada Petrus, kepada utusan Allah itu. Asain dasar. Kemudian Petrus mengulangi perkataan yang dia katakan kepada Ananias sebelumnya. Masih malagunganmu naik batang, masih malagunganmu tuh dinapasing, kata Ananias kepada Safira. Itu juga lah yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias. Apa yang terjadi? Topas rotak kosaknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika kita bernazar melakukan sesuatu, ketika kita dipercayakan melakukan sesuatu, jangan pernah membohongi Tuhan. Sekalipun kita mungkin asal menadong, asal beranjak, asal menagor, asal mungkin saja manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan belum. Maka Bani Saudarion, kalau kita pernah bernazar kepada Tuhan dan kita mungkin mengingkarinya, ketika kita mendengarkan khotbah ini, berarti kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menggenapi kembali nazar kita. Artinya Tuhan langsung membalaskan, langsung menghukum kita terhadap nazar yang kita ingkari. Mungkin sunari langit tangan kita jauh ambilan. Tapi pada saat ini melalui peristiwa Ananias dan Safira, kalau kita pernah bernazar kepada Tuhan, kalau sekarang kita masih mendengarkan khotbah ini, maka genapilah nazar itu. Dan jangan sekali-sekali untuk mengingkarinya. Ketika kita bisa dipercaya terhadap hal-hal kecil, maka kita juga bisa dipercaya tentang hal-hal yang besar. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada Ananias dan Safira tentang kerajaan surga, sementara tentang dunia saja mereka tidak jujur? Bagaimana mungkin seorang Ananias dan Safira yang mereka sudah bernazar sendiri, tapi mereka datang ke rumah Allah, kemudian mereka mempersembahkan sebahagian, mungkin di hadapan orang mereka akan dipuji. Ya, hasil penjualan tanah mereka dikasih yang semua. Tapi di hadapan Allah engkau tertutup, engkau terhina. Karena apa? Sekalipun kita mungkin mengambil 1000 dari nazar kita itu, kata Tuhan, engkau telah berdosa. Maka batal kedepan lahirana kali Tuhan, berhadapan dengan Tuhan bukan persoalan nominal, tapi persoalan tentang kejujuran, ketaatan. Mungkin seumpama Ananias dan Safira menjual tanahnya dengan harga 1000, ketika mereka persembahkan itu ke rumah Allah 800 rupiah, maka orang akan melihat, duh hebat ya mereka, hasil penjual tanahnya dipersembahkan semua ke rumah Allah. Kalaupun seumpamanya harga tanah itu adalah 600 rupiah, orang akan menganggap, hebat ya mereka kasih semua. Dan pikirannya Ananias dan Safira, ya kan kita memberikan ini di atas harga yang biasa, cukuplah, masih ada yang kita kantongi. Akhirnya apa? Hasil dari yang mereka korupsi itu, mereka tidak menikmati. Akhirnya sedikit pun mereka tidak menikmati hasil dari persekongkolan mereka itu, dan mereka mati. Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, yang dalam bayangan mereka bisa nanti yang 200 rupiah ini bisa kita pakai untuk A, B, C, dan Z. Tapi kata Tuhan, hasil dari engkau telah membohongi aku, itu tidak bisa menikmati. Sekalipun seumpamanya Ananias dan Safira sudah membelanjakan hasil dari yang telah mereka ambil itu, risikonya mereka tidak menjadi berkat bagi tubuh mereka. Seumpama juga kita melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan Ananias dan Safira, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita, karena bagian Allah lah yang telah kita ambil. Sedangkan kita ambil bagian orang aja dia marah, apalagi kita mengambil yang menjadi bagian dari Allah itu sendiri. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang menjadi penekanan dalam khotbah ini adalah ayat yang keempat. Ailam anggo ijol hambi, ailam saturu domu, anjaha ijol hampe, ailam tonggo saturu domu. Artinya apa yang berkatakan Petrus kepada Ananias pada saat itu?
Yang bernazar itu kan kalian. Yang mengingkari itu kan kalian. Seumpamanya tanah ini pun tidak dijual, ya itu urusanmu, kata Petrus. Tapi ketika engkau bernazar kepada Tuhan juga, itu kan menjadi urusanmu. Tapi menjadi permasalahannya engkau tidak menggenapi apa yang menjadi urusanmu terhadap Tuhan itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita sudah bernazar akan memberikan contohnya persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah sisihkan, ulangi anggota-anggota kita. Jangan pernah dikurang-kurangi. Kalau kita sudah membawa persembahan dari rumah itu, berapa kantong yang sudah kita siapkan, jangan dibawa kembali. Bapak Ibu, Petrus telah mencoba mengungkap kejujuran dari Safira. Ternyata namanya sudah sekongkol antara Ananias dan Safira. Mereka sependapat. Inilah yang mengerikan. Sekongkol untuk berbohong terhadap Allah. Jadi mengerikan. Menyai, Bapak Imam, Bapak Ibu, saudara terkasih, apa yang telah menjadi milik Allah, mari kita berikan untuk Allah. Apa yang menjadi milik kita, kita pergunakan untuk kita. Jangan yang menjadi milik Allah kita ambil, karena kita merasa perlu itu bagian kita. Tapi kata Allah, engkau telah berdosa, engkau telah mengambil yang menjadi bagianmu. Itulah mungkin bisa disampaikan kepada pada saat ini. Kita tetap diajarkan untuk tetap setia, untuk tetap tekun, untuk tetap jujur, berani menyatakan kebenaran. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil sehingga kita dipercayai untuk melakukan untuk sesuatu hal yang besar. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dan kami tidak lupa untuk menganjurkan untuk selalu memakai masker, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, agar kita sama-sama memutus mata rantai penularan virus yang sedang mewabah di negara kita dan di dunia ini, sehingga kita ikut ambil bagian di dalam mendukung program pemerintah, di dalam mendukung pemutusan mata rantai virus yang sangat mewabah yang mengerikan pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan sehat dan tetap berpengharapan, sekalipun virus ini mewabah, tapi kita percaya Tuhan lebih hebat dari virus corona. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, jadikan kami orang yang tetap setia, jadikan kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang berani mengatakan kejujuran, dan kiranya apa yang telah kami dengarkan, kisah antara Ananias dan Safira, menjadi pengingat bagi kami untuk kami jujur, untuk kami menggenapi nazar kami di hadapan Allah, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami mampu juga ya Tuhan jujur di hadapan sesama, sekalipun ya Tuhan mungkin kami bisa melakukan hal kejahatan, tapi kami mengingat Tuhan akan melihat setiap yang kami lakukan. Maka pada saat ini kami diajarkan, dan kami akan belajar ya Tuhan untuk menjadi manusia yang benar-benar jujur, menjadi taat umat yang benar-benar jujur dan berani menyatakan kebenaran. Sekalipun kami diajak untuk bersekongkol melakukan kejahatan, tapi kami berani menolak, karena kami tahu Tuhan Maha Tahu. Berpuji Engkau ya Tuhan, umat-Mu yang berada di pertemuan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang sertai, Engkau ajari, Engkau jagai mereka di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sengaja sebaiknya banyak patut pugar. Sang margalangan madur kita haleluya nomor 400 ayat 1. Amin.
Ham Tuhan ni bata Bapa namin na yang di atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isang makon namin bangun. Kaya naman Tuhan, ijalo namin pasok-pasok. Kaya naman Tuhan, yang gusto namin imbang. Kaya naparapagay hama Tuhan namin bani galuk-galuk namin sigaw tayo. Bani naman dalam kung haganupan horja namin. Sunay mo Tuhan, nalaho mga hakon haganup pasok-pasok na doon binere mo ba namin. Bani panaraman Tuhan, igalawan namin imbang. Gabi igalang na tayo makasih ko. Sa jalo at sa pasok-pasok magalang namin. Lang pabulakon harajan mo dunia. Pakon pararakon hatamu. Nagabi sa kapon. Ibagas gora yang Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Kaya may kamatunggo, mahitunggo ni ajaran Tuhan Yesus kumata. Bapa namin na naguri atas, saya napapasing mga karami. Saya rawat maharajamu, saya sawat maharas menunggu naguri Tuhan sa mga naguri atas. Beri hambagan namin sa dalam kebutuhan hari-hari. Sa hamba dosa namin sa mga panasap namin. Beri dosa yang somat na berdosa lepas namin. Ulang hanami ko beri hamba paglajuan. Palwaham mahanami hambali pengaku. Ay hamba semada kajau. Pakong makuduhon. Apa sangapon sa lokah yang berkahan. Amin. Jalan nasyama pasu-pasu kembali Tuhan ay batang. Hidup niyo ni Tuhan dan Yesus Kristus. Pagkonholog ni ate ni bata-bapa. Apa persoalan itu ni napasing makasukay na siya hanggang lupa. Sonari Rosi sa lokah yang berkahan. Amin.